warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada TUEP 2 sesi 4, yaitu dengan topik akibat dari suatu perjanjian. Akibat dari perjanjian, akibat hukum perjanjian itu merujuk pada konsekuensi hukum yang timbul setelah perjanjian dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian yang sah dan mengikat akan menimbulkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian diharuskan untuk melaksanakan dan mematuhi segala isi perjanjian tersebut. Berikut asas Actio Paulina yang bermakna: pertama, pihak ketiga dapat membatalkan perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1341 KUH Perdata. Kedua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan pailit, perbuatan hukum tersebut tidak diwajibkan dan debitur bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditur. Ketiga, suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak? Pertama, kewajiban untuk melaksanakan perjanjian. Salah satu akibat utama dari perjanjian adalah kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Kedua, hak untuk meminta pemenuhan perjanjian, di mana pihak yang dirugikan oleh kelalaian pihak lainnya dalam melaksanakan kewajiban perjanjian memiliki hak untuk meminta pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketiga, akibat jika tidak dilaksanakan, di mana jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian, maka hal tersebut disebut wanprestasi. Keempat, akibat dari pembatalan perjanjian, bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika memenuhi alasan-alasan yang syah menurut hukum, seperti adanya kesalahan, paksaan, penipuan, atau jika syarat sah perjanjian tidak dipenuhi. Selanjutnya masih pada akibat bagi pihak ketiga. Pertama, akibat bagi pihak ketiga yaitu perjanjian antara dua pihak yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1317 KUH Perdata merupakan pengecualian asas kepribadian atau personalia yang menyatakan bahwa seseorang membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya saja. Kedua, penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1342 sampai 1351. Dan yang terakhir, pasal dalam undang-undang yang memuat akibat perjanjian sebagaimana diketahui. Akibat dari suatu perjanjian ada dua,
yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan perjanjian tersebut batal. Perjanjian dapat dibatalkan jika melanggar syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan. Sementara perjanjian batal demi hukum jika melanggar syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Baik, selanjutnya sesi kelima dengan topik one prestasi. Pengertian one prestasi. One prestasi merupakan istilah yang menggambarkan pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti kegagalan dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban dalam perjanjian. One prestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu, cara, atau tempat yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut pasal 1238 KUH Perdata bahwa tiada pemenuhan kewajiban yang tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian oleh salah satu pihak dapat disebut one prestasi. Bentuk one prestasi. Pertama, tidak memenuhi kewajiban. Pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, penjual tidak menyerahkan barang yang telah disepakati pada waktu yang ditentukan. Kedua, terlambat memenuhi kewajiban, di mana pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian. Contohnya, seorang penyewa tidak membayar sewa tepat waktu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dalam kontrak sewa. Ketiga, melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai, di mana pihak yang memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Contohnya, dalam perjanjian jual beli barang, penjual mengirim barang yang berbeda dari yang dijanjikan. Misalnya barang rusak atau tidak sesuai spesifikasinya. Syarat terjadinya one prestasi. Pertama, adanya perjanjian yang sah. Tanpa perjanjian yang sah, tidak dapat ada one prestasi karena tidak ada kewajiban yang jelas antara para pihak. Kedua, kewajiban yang tidak ditepati. Pihak yang melanggar perjanjian harus memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketiga, tidak ada force majeure atau force majeure, bahwa jika pihak yang melanggar perjanjian dapat membuktikan adanya keadaan memaksa yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajiban perjanjian, maka tidak dapat dianggap sebagai one prestasi. Keempat, pemberitahuan. Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian tidak dapat dianggap one prestasi sebelum mereka diberi peringatan atau somasi terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan. Bagaimana akibat hukum dari one prestasi? Ada 3. Pertama, pembatalan perjanjian. Kedua, pemenuhan kewajiban. Ketiga, ganti kerugian.
Bagaimana upaya wan prestasi? Pertama, somasi atau peringatan. Kedua, upaya gugatan perdata. Ketiga, arbitrasi.